Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Welcome back to channel Yuzun ID. Di tengah cuaca pantai Ancol yang panas banget ini, di belakang gue juga ada satu benda yang panas. Dia sebuah SUV dari Cina. Ini merupakan SUV kedua dari DFSK. Inilah dia DFSK Glory 560, bukan 580 ya, karena bedanya cuma di itu doang. Lo mau tahu detailnya kayak gimana? Ayo kita kulitin habis. Brum, 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 brum. Nah ini guys, namanya Glory 580. Sama kayak kakaknya si Glory 580. Ini 560. Perbedaannya apa? Kita bakal bahas. Dari tampangnya aja ini sebenarnya udah beda dari kakaknya. Ini kalau menurut gua ya, sekilas ngelihat jadi sedikit lebih cowok ya, lebih laki. Di ininya lebih mengkotak. Kalau misalnya sang kakak itu kan dia lebih membulat ya, lebih lembut gitu. Kalau ini lebih cowok banget. Lampunya udah proyektor LED. Tapi ini lampu senjanya masih bohlam, ini juga bohlam, dan ada DRL di sini LED. Sementara lampu di sini juga dia masih bohlam. Dan kalau misalnya lihat nih, dia sekilas mirip kayak VW Touareg ya depannya. Dari bumpernya, terus di sini fog lampnya juga mirip, dan ini nih aliran udaranya dia sama kayak Touareg, juga logonya. Cuma sayang ini logonya logo DFSK dan itu gede banget, chrome lagi. Ini juga ada chrome 2, untungnya cuma 2, nggak kebanyakan, jadi nggak kelihatan norak. Sampingnya gimana? Kita lihat. Nah, ini bagian sampingnya. Dia secara dimensi sebenarnya sedikit lebih pendek dari 580, itu sekitar 160 mm ya, atau 16 cm kali ya, dia lebih pendek di belakangnya. Dia juga lebih ramping, itu sekitar 30 mm dari kakaknya, tapi dia lebih tinggi 30 mm. Jadi penampakannya kayak gini. Ini di kesan gagahnya atau kesan cowoknya di kap mesin ada apa namanya ini, motif kayak gini ya, agak tonjolan garis kayak gitu. Terus dia pakai pelek 17 inci dual tone yang desainnya ini sangat standar sih sebenarnya ya, kayak gini. Tapi cukup lumayan. Dia pakai ban 215 60 ring 17 yang mereknya Haida. Apa itu Haida? Gue juga nggak tahu, tapi ini bannya pakai ini. Di sini ada over fender, terus di spionnya ada sen LED. Di sini pakai pemanis, ada list chrome, dan bukan pintunya juga chrome. Di sini ada tombol smart entry yang bisa tinggal dipencet. Dan untuk menguatkan kesan SUV, di atas ada roof rail. Di bawahnya juga ada body kit yang dibikin gas warna sama body. Ini bikin keren, jadi kelihatan lebih gagah. Ini nyatu sama over fendernya sampai di belakang. Dan yang menarik, ini di bagian belakangnya. Lo bisa lihat sendiri, floating roofnya itu benar-benar tegas. Dan ini mengingatkan gua pada Range Rover Evoque, cuma dengan dimensi yang sedikit lebih besar. Lampunya dibikin sampai ke sini, ke pinggir. Dan lampu yang di sini juga dibikin sampai ke samping. Belakang kayak apa? Come on. Sekarang di bagian belakangnya, dia nggak kalah mengkotak kayak bagian depan. Lo bisa lihat, sini ada spoiler, terus ada high mount stop lampnya juga, dan antenanya udah fix sign. Shark fin ya, hiu. Terus lain di kacanya sini udah ada defogger, juga wiper pastinya ya. Ini logonya untung nggak sebesar yang di depan, jadi ini chrome. Sini juga ada garis chrome. Dan lampunya cukup manis menurut gue ya, simple, dia nggak terlalu banyak ini udah LED lampunya. Di sini ada emblem 1,5 T. T-nya ini turbo pastinya, karena dia pakai mesin yang sama si kakaknya 580. Cuma yang gue nggak suka, ini masih ada di sini. Ini bukan stiker, kayak kalau Kia stiker kan. Ini bener-bener emblem, dan dia 3D nongol, garansi 7 tahun. Nggak pede banget sih mobil, pakai harus diginiin segala. Cuma di bawahnya bumpernya tetap dibikin gagah, dan ada 3 titik sensor parkir di sini. Juga ada kamera mundur di sininya ya. Knalpotnya mana ya? Knalpotnya ngolong di sebelah sini, dan juga ada ban serep di bawah sini. Ini bagian belakangnya, dia lebih mengkotak dan memang lebih agak-agak mirip dengan Range Rover Evoque ya. Cuman dia lebih besar. Dalamnya kayak gimana ya? Penasaran kan? Ayo lihat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabin ya. Oke.
Sayangnya belum ada kunci, tapi kayaknya bisa dinyalain ya biar nggak panas. Wah, nggak ada kuncinya. Jadi gini, ini interiornya juga dia beda sama kakaknya 580. Dia lebih apa ya, kalau menurut gua lebih kekinian lah. Pertama, setirnya dia sama, desainnya juga sama, ini bahan kulitnya juga sama, dan tombol-tombol yang di sininya juga mungkin sama ya sama kakaknya. Di sini ada logo DFSK dan di sini ada emblemnya. Di sini ada jahitan merah yang bikin nambah kesan sporty. Terus di baliknya di situ itu ada MID. Layar tengahnya itu masih monokrom, tapi dia udah warnanya putih sih ya, keren. Terus ada 2 buletan, itu ada aksen birunya di sini. Ini buat bensin, ini buat speed, ini buat RPM, dan ini buat suhu. Bisa apa aja sih dia? Nah, ada average full consumption, terus ada driving mileage-nya. Nah, ini buat mengatur kecerahannya, ini buat speednya. Nah, ini kira-kira MID-nya lebih sederhana dari kakaknya 580. Tapi ya tetap kelihatan oke lah, walaupun dia masih ada jarum-jarum gitu ya, bukan angka-angka digital. Di sebelah kanan ya, kita bakal menemukan ada panel-panel. Ini buat pengaturan spion, dia juga udah bisa dilipat elektrik. Terus ada auto leveling, bukan auto leveling ya, manual leveling buat lampunya di sini. Terus ada buat mengaktifkan atau menonaktifkan traction controlnya. Di sini ada di sirkulasi AC-nya ada chrome. Terus ini soft touch bahannya di door trimnya. Dan ini keren sih menurut gue, ini aksennya plastiknya. Dia kayak ala-ala karbon gitu, tapi ini bagus nih, gue jarang lihat. Di sini chrome, terus ada jahitan merah juga. Dan ini tombol-tombol buat power window-nya, yang autonya itu cuma di pengemudi. Terus ada buat buka dan tutup kunci. Di bawahnya ada tempat penyimpanan yang bisa muat mungkin 2 botol, dan satu ini buat naruh roti kali ya. Ada apa lagi? Terus kita lihat di sebelah sini udah start stop engine. Dan yang paling menarik itu, coba kameranya dimundurin sedikit. Yang paling menarik dari interiornya ini, di dashboardnya terutama, adalah ini monitornya. Dia dibikin floating. Kalau lo ingat, ini mirip-mirip kayak Mazda 6 sebenarnya. Layar seperti ini 8 inci ukurannya. Terus ada sirkulasi AC-nya kayak gini, ini mirip sama Mazda 6. Dan ini pakai aksen nggak perlu kayu ya, jadi ala-ala karbon, jadi menguatkan kesan sportinya. Di tengah-tengahnya ada buat hazard. Terus ke bawah, nah ini buat tombol-tombol buat pengaturan audionya. Ini masih fisik semua ya, ada buat home. Nah ini home, kalau home tuh ada radio, bluetooth, setup buat musik juga, video, foto, easy connect, ada aux, ada navigasi juga ada. Ini buat pengaturan medianya, ini buat ngatur-ngatur lagu, USB aux, nah DSP semua. Ini buat radio, ini volume. Oke, nah di bawahnya lagi dia ada buat AC. Buat AC, ini AC-nya udah auto. Ini buat puter-puteran kipasnya. Walaupun dia masih knobnya kayak gini ya, tapi nggak kelihatan murahan lah menurut gue. Ini kelihatan berkelas, apalagi ada aksen-aksen chrome-nya di sini. Ini AC-nya dia bisa buat semburan udaranya, buat ke kaki, buat ke kepala ada. Ini buat defogger, ini buat arah juga di sini, dan ini buat defogger belakang kayaknya. Nah ini AC-nya, ini buat sirkulasinya dari luar bisa masuk atau enggak. Nah di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dan nah ini kan sebenarnya udah jarang ini ya, buat lighter kayak gini. Ini sebenarnya bisa dipakai buat ngecas, tapi lo pakai konektor lagi. Ini jarang-jarang loh ya. Berarti ini memang bener-bener SUV buat orang yang berjiwa muda, yang di mobil juga mungkin ngerokok ya, makanya masih ada. Ini tempat penyimpanan. Terus ini dia transmisinya, dia CVT. Ada PRND, dan ini mode S. Kalau misalnya di kesampingin, ntar lo bisa pakai ini. Sayangnya memang nggak ada pedal shift ya, walaupun dia punya citra SUV yang lebih ke anak mudaan, tapi harusnya ada pedal shift di sini biar lebih bergaya sporty ya. Terus rem parkirnya juga dia udah elektrik. Ini gue juga suka, ininya dia benar-benar simple tapi nggak mengurangi kemewahannya gitu. Di sini ada buat tempat penyimpanan, dua. Ini ada laci juga di sini. Secara total itu dia punya 29 kompartemen buat nyimpen barang di mobil ini. Ini bener-bener praktis. Sekarang joknya, ntar dulu, sebelum jok gue tadi setir ya. Setirnya dia masih manual, ininya dia udah bisa tilt. Apakah bisa teleskopik?
Ternyata belum bisa teleskopik, jadi baru naik turun aja. Oke, nah joknya ini dari tadi gue dudukin enak karena dia konturnya ala-ala bucket seat gitu ya. Dia banyak lekukan gini, jadi mungkin kalau jalan jauh tuh nggak pegel ya. Nih lu bisa lihat dia banyak motif-motif kayak gini. Dan ini pelapisnya kulit percantik lagi sama jahitan merah, dan ini jahitannya pastinya asli. Nah ini joknya kayak gini. Ini buat seat beltnya, belum ada seat adjusternya. Oke, terus kita cobain di belakang kali ya. Nah ini bagian belakangnya. Lo bisa lihat sendiri space-nya seperti apa, karena dia tadi ya gue bilang dimensinya dia lebih pendek 160 mm dari kakaknya 580, tapi dia punya lantai yang rata. Ini gue suka lihat lantainya rata. Dan gimana kalau ruang kakinya ya, tadi di posisi duduk gue ternyata masih cukup lega. Ini masih ada sisanya banyak ya, bisa 8 jari, ini cukup lega. Atasnya ya sedikit pas-pasan untuk tinggi badan gue yang 178, tapi ini masih cukup oke lah. Terus kemudian di door trimnya itu sama kayak di depan, ada aksen karbon di sini, dan ini juga chrome. Ada buat power window-nya. Di sini ada jahitan juga, dan ini soft touch enaknya, jadi lu bisa nyender. Dia posisi buat nyendernya juga pas. Di bawahnya ada 2 tempat penyimpanan dan speaker. Di sini ada kantong. Hand gripnya dia udah retract. Terus posisi duduknya cukup enak, dan ada pengaturannya di sini ya. Pengaturannya buat ngerebah. Wah, rebahnya cuma sampai segini ya. Rebahnya cuma sampai segini nih maksimal. Kalau maju mundurnya bisa nggak? Oh, maju mundurnya juga ada tuas di sini. Nah, ini kalau dimajuin terus dan dimundurin. Nah, bedanya dari kakaknya, jadi pengaturan kursinya ini semuanya masih manual pakai tuas. Yang depan juga itu masih manual. Kalau sang kakak kan udah elektrik ya. Terus di tengahnya ini kalau nggak dipakai, dia ada sandaran tangan juga dan bisa dipakai buat naruh minum. Dan kalau misalnya nggak dipakai bisa dilipat. Di atasnya ada sandaran kepala, jadi penumpang tetap nyaman ya, walaupun mungkin lebih tegak karena dia lebih ini. Ini juga kulit, dan gue suka sama joknya sama konturnya. Ini enak banget didudukinnya. Walaupun dia nggak selega Wuling Almas, tapi kan Wuling Almas cuma 5 penumpang, sementara ini 7, jadi masih ada di belakang. Kita cobain seribet apa ke belakangnya. Nah, untuk lo ke belakang ini ada tuas di sini. Dan tadi bisa dimajuin. Ini gue lebih suka kayak gini ya. Jadi lo ada gang sini, dan ini coba ya. Oke sih ya, nggak terlalu sempit, aksesnya gampang. Dan gimana kalau ditutup? Ini posisi kursinya agak maju di depan ya, jadi masih ada ruang kaki. Nah, lo bayangin kalau misalnya gue di sebelah sini. Nih, kalau misalnya di sebelah sini, ini ngepas buat tinggi badan gue 178, ngepas. Tapi masih lumayan enak lah, kecuali di tengah sini ya. Di tengah sih lo gimana ya. Tapi kalau duduk di belakang sini, ini cukup nyaman, cuma gue terkendala sama ruang kepalanya untuk tinggi badan gue. Jadi memang bagusnya bukan orang dewasa kali untuk di belakang sini. Dia ada sandaran kepalanya juga. Tuh. Kalau gue nyender kayak gini, ini mentok, dan pasti kalau lewat kejulukan ya udah kepala gue habis. Tapi ngeliat ke belakang ya, walaupun jendelanya kecil nih ya, dia cukup oke. Pandangannya cukup luas, dan ini hand gripnya juga udah retract. Di sini ada tempat penyimpanan buat naruh botol dan buat naruh benda di sini ya. Oke, dan oh iya nih ngumpet di sini ada outlet buat ngecas. Tapi di tengah tadi nggak ada ya. Oh, di tengah juga ada ternyata. Di tengah ada. Nah, ini bagian belakangnya. Kayak gini ya. Memang secara umum bagian belakang pasti nggak bakal senyaman di tengah. Apalagi ini punya panjang yang lebih pendek dari si kakaknya. Cuma untuk anak-anak sih gue rasa masih cukup nyaman, kecuali untuk orang dewasa ya kondisinya kayak gini. Oke, kita keluar lagi. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Kalau kursi belakangnya nggak dilipat, dia cuma menyisakan segini, paling ini bisa buat tas kecil gitu ya.
Cuma kalau misalnya lo emang kurang puas ya slow, karena ini bisa dilipat. Nah, dan pelipatannya ini gampang, juga dijanjikan lantai yang rata. Lihat, ini kalau misalnya dilipat. Ada apa di balik ini? Dia ada kompartemen lagi, dan lo bisa naruh barang di sini lumayan. Ini ada toolkit dan lain-lain ya di sini. Juga gue sukanya ada lampunya di sini tadi nih. Lampu di bawahnya ada buat ngecas. Ini bagasinya, tapi dia cukup tinggi ya. Sepaha gue gitu. Jadi kalau misalnya lu ngangkat barang tuh mungkin agak repot karena tinggi. Untuk duduknya pun tuh kaki gue nggak sampai ke bawah. Tapi ya cukup oke lah untuk mobil-mobil adventure. Gimana menurut lo? Mobil ini si 560 ini dia kan diposisikan sebagai adiknya 580. Jadi dia bakal bertarung langsung atau bakal menjadi pesaing Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Menggoda nggak sih? Lu bakal berpaling nggak sih kalau misalnya disuruh milih Rush Terios atau DVSK ini 560? Karena dari range harga pun prediksi gue ya, DVSK belum ngasih range-nya. Dia baru bakal diluncurin bulan April, tapi pastinya dia lebih murah dari Glory 580. Itu mungkin sekitar 260-an kali ya harganya. Worth it nggak sih buat ngegantiin si Rush dan Terios itu yang udah terlalu pasaran? Dan menurut gue sih, terlepas dari brand ya, dari desain dia oke lah, karena cukup gagah ya, cukup cowok. Fitur juga walaupun ya nggak selengkap 580 ya, ada beberapa fitur elektrik yang dihilangkan, tapi ini masih cukup worth it dan cukup banyak juga untuk SUV sekelas ini gitu. Ya keputusannya sih di tangan lo lah ya sebenarnya. Yang jelas ini bisa bersaing langsung dengan si duet maut itu, Rush dan Terios. Oke, sekian aja dulu dari gua. Nanti tunggu sesi test drive-nya ya. Sebentar lagi kita bakal nyari tahu sebagus apa si Glory 560 ini, termasuk performa mesinnya yang ini sama sama kakaknya. Dia 1500 cc turbo, tenaganya 150 PS dan torsinya 230 Nm. Itu pakai transmisi CVT sama persis. Tapi gue harapannya karena dia lebih pendek dimensinya dan bobotnya mungkin lebih ringan, jadi bisa dapat sensasi yang lebih oke. Makanya tunggu aja ya. Oke, sekian aja dulu dari gue. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan sebar video ini ke seluruh dunia, dan tetap nonton video gue selanjutnya. Brem 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 brem.